Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MEDI Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke, pada seri kombinatorika bagian yang kelima ini, kita akan membahas mengenai metode pencacahan bagian yang keempat, yaitu mengenai permutasi dengan perulangan atau permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke guys, jika kalian belum menyimak video kita sebelumnya mengenai metode pencacahan yang lain, silakan lihat di channel kita ya. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya. Oke, mari kita awali dengan kasus kata sapi. Jika huruf-huruf dipertukarkan, maka akan terdapat 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 kata baru termasuk kata sapi tersebut. Oke, nah ini kita dapatkan dari prinsip permutasi ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan kata saya? Jika huruf-huruf dipertukarkan, apakah jumlah kata yang diperoleh tetap 24? Oke, jawabannya tentu tidak. Kenapa? Ya, jumlah kata yang diperoleh pasti lebih kecil dari 24. Karena apabila kedua huruf A ini ya kita pertukarkan tempatnya, maka hasilnya tetap menunjukkan kata saya. Nah, untuk contoh kata saya ini ya merupakan ya kasus mengenai permutasi dengan perulangan objek. Ya, di sini huruf A-nya berulang atau permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu huruf A. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menghitung, bagaimana mencari permutasi dengan perulangan. Andaikan S adalah multiset yang terdiri dari K tipe objek yang berbeda dengan masing-masing pengulangan N1, N2, seterusnya sampai NK. Misalkan kardinalitas dari S adalah N yang diperoleh dari N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai dengan NK. Maka banyaknya permutasi atas S adalah N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali seterusnya sampai dikali dengan NK faktorial. Oke, untuk lebih mudah kita melihat rumus ini atau persamaan ini, mari kita lihat di contoh soalnya ya. Oke, tentukan banyaknya permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika. Oke, nah sekarang kita lihat di kata-kata matematika ini ada berapa banyak ya hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti kita dapatkan N-nya adalah 10. Oke, sekarang kita lihat masing-masing kata ada berapa. Oke, kita lihat di sini banyak huruf ya, maaf. Banyak huruf M. Kita mau lihat masing-masing huruf ada berapa banyak. Oke, kita sebut aja ini N1. Huruf M ada berapa? Ada 2. Oke, lalu kita huruf A. Oke, di sini kita sebut N2. A itu ada 3 kali. Oke, lalu kita lihat huruf T. Ya, kita sebut ini dia dengan N3. Oke. Nah, berarti ini ada berapa T? Ada 2. Lalu ada huruf apa lagi guys? Ada huruf E. Oke, ini kita sebut dia dengan N4. Ada berapa banyak huruf E? Cuma ada 1. Lalu ada huruf apa lagi? Huruf I ya, huruf I. Oke, ini kita sebut N5, juga ada 1 ya. Lalu ada siapa lagi? Huruf K ya. Oke, huruf K. Ini kita sebut N6, dia pun ada 1 huruf. Oke, berarti banyaknya permutasi gimana? Berarti banyak permutasinya. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti kita dapatkan apa? N-nya 10, berarti 10 faktorial per, oke, N1-nya adalah 2 faktorial, berarti
N2-nya berarti 3, 3 faktorial, lalu N3-nya 2, berarti 2 faktorial, lalu N4 1 faktorial, lalu N5 1 faktorial, N6 1 faktorial. Oke, maka kita dapatkanlah banyaknya permutasi adalah yang ini. Oke, bagaimana kira-kira guys? Cukup mudah ya. Oke, kita lihat untuk soal yang kedua ya. Oke, bagaimana guys ini soal yang kedua? Yuk kita lihat. Tentukan banyaknya cara menyusun huruf-huruf matematika dengan ketiga huruf A tidak berdekatan. Oke, berarti ini kalau kita lihat hampir sama seperti tadi ya, tetapi ini ada syarat khusus ya. Dia bilang syaratnya apa? Ya, syaratnya dia bilang ketiga huruf A ya, ketiga huruf A itu tidak berdekatan. Oke. Bagaimana ya ketiga huruf tidak berdekatan? Kan banyak kemungkinan ya. Nah, karena dia banyak kemungkinan, maka kita pergunakanlah dia apa? Prinsip apa nih? Prinsip pengurangan. Ya, kita pergunakan prinsip pengurangan. Yang gimana itu prinsip pengurangan? Berarti kita pakai komplemennya ya. Apa komplemen dari ini? Adalah apa? Adalah ketiga huruf A gimana? Berdekatan berarti ya. Oke, berdekatan. Nah, oke, kita lihat awalnya tadi kan untuk totalnya ya. Oke, berarti kita tadi dapatkan totalnya kan adalah 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial ya. Oke, sekarang bagaimana untuk 3 huruf A berdekatan? Oke, 3 huruf A berdekatan. Nah, kalau ada kata soal yang seperti ini, 3 huruf berdekatan atau karena ada kata berdekatan, maka yang berdekatan itu kita ikat dia guys. Maka jadi seperti ini. M-nya ada 2. A-nya ini kita ikat. Jadi satu kesatuan. Jadi satu dia. Lalu T ada 2. Lalu ada E. Lalu ada I. Ada K. Berarti kalau kita hitung dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 3 huruf berdekatan ini kita dapatkan 8 ya. Berarti 8 faktorial per M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. A-nya jadi ada 1. Ya, karena ini sudah diikat, berarti apa? 1 faktorial. T-nya ada 2, 2 faktorial. Lalu E-nya 1 faktorial. I-nya 1 faktorial. Lalu K-nya juga 1 faktorial. Oke, maka kita dapatkan 3 huruf tidak berdekatan gimana? 3 huruf A ya, 3 huruf A, 3 huruf A tidak berdekatan. Oke, maka hasilnya adalah siapa? Sama dengan, sama dengan 10 faktorial si totalnya tadi, ya, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, ya, dikurang dengan siapa? 8 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nanti kalau mau lebih singkat ya, yang 1 faktorial tak perlu dituliskan ya, karena kan hasilnya 1. Oke, maka ini adalah jawaban kita ya untuk mencari ya banyaknya permutasi dengan unsur yang sama dengan ketiga huruf A tidak berdekatan ya, mempergunakan apa? Prinsip pengurangan di dalamnya. Oke guys, bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, berikutnya kita lihat untuk soal yang ketiga. Suatu barisan yang terdiri dari 12 suku dibentuk dari ya 5, 6, 7, 8, dan 9. Bila setiap angka muncul paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali, tentukan banyaknya barisan yang terbentuk. Nah, ini adalah soal on MIPA perguruan tinggi tahun 2012. Oke, yuk kita selesaikan. Oke, angka yang tersedia, ya, angka yang tersedia itu kan ada 5, ada 6, ada 7, 8, dan 9 ya. Berarti apa?
berarti ada 5 angka. Ya, ada 5 angka yang tersedia. Oke, lalu dia ingin apa? Membuat barisan 12 suku. Ya, dia bilang barisan 12 angka lah ya. 12 angka. Oke, 12 angka berarti nanti apa? Di sini N-nya sama dengan 12. Oke, lalu dia bilang setiap angka ya, setiap angka minimal 2 kali ya. Minimal muncul 2 kali ya, maksimalnya gimana? Maksimalnya 4 kali. Oke, yuk sekarang kita mau lihat dulu apa-apa saja kemungkinan yang bisa kita kerjakan. Oke, kita lihat kemungkinan. Oke, kita buat sajalah satu angka. Kita ambil dulu dari yang maksimal. Oke, saya ambil gini. Satu angka 4 kali. Oke, berarti di sini 4. Ya, ditambah. Oke, supaya jadi 12, 12 dikurang 4 itu kan 8. Karena dia 8, maka yang lain kan wajib apa? Wajib 2 kali ya. Ya kan, supaya jadi 12. Nah, berarti di sini apa? Dan berapa? Dan 4 angka gimana? 4 angka 2 kali. Nah, sekarang gimana kita menyelesaikannya? Oke, berarti ini kita menyelesaikannya, yang kita lakukan apa? Adalah memilih, ya, kita harus membuat apa? Memilih satu angka, ya, 4 kali ini. Bagaimana? Oke, karena ini urutan tidak menentukan, kan bebas siapa saja, maka untuk mencari apa? Pakai kombinasi yang mau dipilih satu dari apa? 5 angka yang tersedia. Oke. Lalu untuk ini, ya, lalu untuk ini permutasi berulang ya. Oke, berarti untuk permutasi berulangnya kita dapatkan berapa? Berarti ini kita dapatkan adalah si 12 dia ya, berarti 12 faktorial per berapa? Per 4 faktorial, lalu apa? 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Oke, berarti ini kemungkinan yang pertama. Oke, sekarang kita coba lihat kemungkinan yang kedua. Kalau seandainya 4-nya 2 kali, 4 tambah 4, berarti supaya jadi 12, berarti kan kita butuh 4. Nggak mungkin, sedangkan apa? Di sini kita butuh apa? 3 lagi ya, maka apa? Jelas salah ini, nggak mungkin. Oke, berarti sekarang coba 3. Kalau seandainya di sini saya buat 3, ya, berarti kalau di sini saya buat 2, ya, supaya jadi 12. Ini kan baru berapa ini? 7. Berarti kan kita butuh 5 lagi. Berarti di sini 2, di sini berapa? 3 ya. Kan gini ya. 12 hasilnya ya. Oke, berarti kemungkinan yang kedua apa? Adalah 2 angka, gimana? 2 angkanya 3 kali, dan gimana? Dan, oke, 3 angka 2 kali. Oke, maka kita dapatkan dia, pertama memilih 2 angka yang muncul 3 kali ya, memilih 2 angkanya. Oke, berarti apa? Berarti kombinasi memilih 2 dari 5 angka yang ada. Lalu kalau permutasi berulangnya, ya kalau permutasi dengan perulangannya gimana? Oke, perulangan, maka apa? Maka 12 faktorial per berapa? Per 3-nya 2 kali, berarti 3 faktorial, 3 faktorial, yang lainnya 2. 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Oke, maka kita dapatkan totalnya. Oke, totalnya berarti kita gabungkan, berarti apa? Kombinasi 1 dari 5 dikali 12 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, lalu ditambah, ya, yang ini, kombinasi 2 dari 5, siapa? Dikali 12 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini adalah jawaban kita untuk kasus yang ketiga ini.
Oke guys, bagaimana kira-kira? Ya, yang harus benar-benar kalian pahami itu adalah apa? Kemungkinan-kemungkinan yang harus terjadi. Oke, nah sekarang kita lihat untuk soal yang keempat. Bagaimana ini soal yang keempat? Banyaknya susunan simbol yang terdiri dari 3 angka, dia boleh berulang. Dan 2 huruf vokal juga boleh berulang, dengan syarat tidak boleh ada 2 huruf yang berdekatan. Oke, ini soal SBMPTN ya, tahun 2017. Yuk kita kerjakan. Oke, kita lihat banyak angka. Ya, kita lihat di sini banyak angka. Ya, berarti mulai dari 0, 1, sampai dengan berapa? 9, berarti ada 10. Oke, kalau kita lihat banyak vokal, ya, banyak vokal berarti ada A, ada E, ada I, ada O, ada U. Berarti ada 5. Oke, sekarang kita lihat. Dia bilang tidak boleh ada 2 huruf yang berdekatan. Tidak boleh ada 2 huruf yang berdekatan. Oke, kalau kita buat cara biasa, ya berarti kita mau lihat kemungkinannya. Oke, kemungkinan. Oke, angka, angka, huruf, angka, huruf. Hurufnya tidak berdekatan. Lalu ada angka, huruf, angka, huruf, hurufnya tidak berdekatan. Lalu ada huruf, ada angka, ada angka, ada angka, ada huruf. Oke. Lalu siapa lagi yang mungkin? Ada angka, ada huruf, ada angka, ada huruf, ada angka. Ya kan? Tidak berdekatan. Baru gimana lagi? Huruf, angka, angka, huruf, angka. Ya kan? Lalu siapa lagi? Huruf, angka, huruf, angka, angka. Oke. Berarti totalnya ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Berarti kita dapatkan totalnya adalah, oke, ini ada 6 kemungkinan, langsung saja 6 dikali. Oke, angkanya kan 10. 10 karena dia bilang berulang ya. Karena dia bilang berulang berarti apa? 10 kali 10 kali 10. Kan gitu. Lalu kali angkanya ada 2. Dia juga boleh berulang berarti apa? 5 kali 5. Oke, berarti kita dapatkan 25 kali 5, 150 ya. Maka kita dapatkanlah 150.000. Oke, nah ini kalau kita pergunakan apa? Cara biasa ya, kita tentukan mana-mana saja peristiwa yang bisa terjadi dari apa? 2 huruf tidak boleh berdekatan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita pakai prinsip permutasi dengan unsur yang sama? Oke, kita lihat dulu totalnya. Oke, kita lihat totalnya. Berarti dia ada berapa yang diminta? Ada 5 ya. Berarti dia jadi apa? 5 faktorial per. Hurufnya ada berapa? Ada 3, berarti apa? Berarti 3 faktorial. Angkanya ada 3 ya. 3 faktorial. Hurufnya ada berapa? 2, berarti 2 faktorial. Oke, ini kalau kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Per 3 faktorial kali 2 ya. Ini habis. Ini 2. Berarti berapa? 10. Nah, kita pakai prinsip pengurangan. Ya, kita pakai prinsip pengurangan. Oke, pakai prinsip pengurangan. Berarti komplemennya apa? Berarti A berdekatan ya. Berarti A berdekatan. Oke, kalau A berdekatan berarti gimana? Kok huruf A? H ya. Huruf ya. Huruf berdekatan. Oke, di sini huruf berdekatan. Oke, berarti di sini huruf berdekatan. Berdekatan berarti hurufnya kita ikat. Berarti A, H, H. Kita ikat. Ya, berarti jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini jadi siapa? Berarti jadi 4 faktorial per berapa? A-nya ada berapa? 3. Berarti 3 faktorial. Lalu H-nya ada berapa? 1. Berarti 1 faktorial. Berarti ini 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Berarti ini berapa? 4 ya. Oke, berarti H tidak berdekatan, huruf tidak berdekatan. Oke, huruf tidak berdekatan.
Berarti kita tinggal kurangkan. Berarti sama dengan siapa? Awalnya ada 10, yang berdekatan ada 4. Berarti sama dengan berapa? 6. Ya udah, berarti banyaknya berapa? Berarti banyaknya, berarti 6 dikali. A-nya ada 10, 10-nya 3 kali, ya kan? Karena A-nya ada 3 kali, lalu apa? Hurufnya ada 5 dan dia 2 kali. Berarti sama dengan siapa? 150.000. Nah, kalian boleh memakai prinsip seperti ini, berarti kita list kejadian-kejadian yang mungkin, atau boleh pakai apa? Prinsip pengurangan. Kita cari apa? Komplemennya. Oke guys, bagaimana kira-kira untuk contoh yang keempat? Oke ya, kita lihat untuk soal yang terakhir, contoh yang kelima. Dari angka 1, 2, 2, 4, 7, 8 akan disusun menjadi suatu kode. Kode-kode yang terbentuk disusun berdasarkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tentukan urutan kode dari 7, 8, 1, 2, 2, 4. Oke, jadi kalau kode, ya, kalau kode paling kecil gimana? Kode nilai terkecil dimulai dari siapa? Terkecil, ya berarti apa? Adalah 1, 2, 2, 4, 7, 8. Kan gitu. Kalau yang terbesar siapa? Yang terbesar pasti dimulai dari siapa? Dimulai dari 8 ya. Berarti apa? 8, 7, 4, 2, 2, 4-nya 2 kali ya. Sekali ya. 2, 1 ya. 8, 7, 4, 2, 2, 1. Oke, sekarang kita mau cari dulu. Berarti kita mau cari urutan. Yuk, kita selesaikan dulu yang awalannya 1. Ada berapa banyak yang awalannya 1? Oke, baru kita lihat sisanya ada angka siapa? Ada angka 2, 2, 4, 7, 8. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi apa? Ini. Oke, ada yang sama, berulang. Oke, karena ini berulang, maka kita pakai apa? Permutasi dengan perulangan. Berarti ada berapa nih? 5 ya. Berarti kita dapatkan 5 faktorial per berapa? Ini ada berapa nih? 2. Berarti 2 faktorial. Ini 1 ya. 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti ini 5, 4, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 1 semua ya. Ini sama ini habis. Maka kita dapatkan apa? 60. Oke? Maka ada 60 yang diawali oleh 1. Oke, berikutnya kita lihat awalan 2. Ya, kita lihat di sini awalan 2. Nah, awalan 2 berarti sisanya angka berapa? 1, 2, 4, 7, 8. Berarti ada nggak yang sama? Tidak ada ya. Semuanya beda. Oke, ternyata semuanya beda. Oke, karena semuanya beda, kita berarti pakai apa? Permutasi biasa. Berarti langsung saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti berapa guys? Ini 20, ini 6. Berarti 120. Oke, itu yang awalannya 2. Bagaimana kalau awalannya 4? Oke, sekarang kalau kita lihat di sini awalannya 4, oke, berarti di sini bersisa siapa? 1, 2, 2, 7, 8. Oke, kita lihat pun di sini duanya ada yang sama, berulang ya. Ini berulang, maka apa? Kita pakai permutasi dengan unsur yang sama. Berarti siapa? Berarti 5 faktorial, satunya ada 1, duanya ada 2 kali, 7-nya ada 1, 8-nya pun ada 1. Berarti sama kayak gini ya, 60. Oke, lalu berikutnya kita lihat awalan. Ya, awalan siapa? Awalan 7. Berarti sudah kena 7 kita. Habis 7 angka siapa? Habis 7 kan angka 1. Oke, 71 belum masuk ya. Berarti apa? Kita lihat sisanya. Sisanya siapa? 2, 2, berapa? 4, baru 8 ya. Oke, berarti ini pun ada yang sama. Ya, di sini ada yang sama, berulang. Berarti kita harus selesaikan dia. Oke, berarti siapa nih? 4 ya, ada 4, berarti 4 faktorial per
Ini ada 2, berarti 2 faktorial, ini 1, ini 1. 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti berapa nih? 4 kali 3 kali 2 ya, kali 2 faktorial per berapa? 2 faktorial. Berarti ini habis. Berarti ada berapa? 12. Oke, itu kalau awalannya 71. Habis itu awalan siapa? 72. Belum masuk ya. Oke, 72 berarti sisanya siapa? Sisanya berarti 1, 4, 1, 2 lagi ya. 2, 4, baru apa? 8 ya. Oke, beda semua berarti apa? Berarti ada 4. Berarti 4 kali 3 baru kali 2 kali 1 ya. Sama dengan berapa? 24. Oke. Itu kalau awalnya 7. Sekarang awalannya berapa? 72. Sekarang awalannya kalau 7 lagi berarti 74 ya. 74 berarti siapa? Berarti sisanya berapa? Berarti sisanya 2, 2, 1, 2, 2 berapa? 8. Ada yang sama ya? Ada yang sama. Berarti apa? Berarti 4 faktorial berapa? 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Berarti ini tadi siapa? Sama kayak gini ya. Berarti 12. Nah, itu kalau awalnya 74. Sekarang siapa? Sekarang kita buat di sini ya. Di sini. Berarti yang awalannya berapa? 78. Oke, sudah masuk nggak 78? Sudah ya, yang diinginkan. Habis 78 siapa? 1 ya, supaya yang terkecil ya. Sudah masuk, habis itu siapa? 2. Sudah masuk, baru habis itu apa? 2. Sudah masuk, berapa? 4. Berarti inilah yang diminta ya. Berarti ini ada berapa? 1. Oke, berarti urutan dari si 7, 8, 1, 2, 2, 4 ini adalah berapa? Kita jumlahkanlah. 60 tambah 1, 20 tambah 60 ya, tambah 12. Oke, tambah 12 tambah siapa? 24. Oke, tambah siapa? 12 lalu tambah berapa? 1. Oke, maka hasil yang kita dapatkan berapa guys? Ini 240. Oke, ini 12, 12, 48, 49 ya. Oke. Oke, baru berikutnya ini jadi 9, ini 8, 2 ya. Berarti 20489. Oke, berarti dia berada apa? Di urutan 289. Oke guys, bagaimana untuk soal yang kelima? Oke ya, silakan diulang-ulang kembali agar pemahaman kalian semakin baik. Oke? Nah, Zig Ziglar berpesan kepada kita, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kami ini bermanfaat. Oke, tetap bersama kami di channel untuk video-video matematika dan TPA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.